Jadi kita misalnya abah meninggal atau mama misalnya. Waktu Sidin hidup kita sering menyakiti hati Sidin. Waktu Sidin hidup kita sering durhaka menangisakan Sidin misalnya. Karena kejahilan kita, karena kebodohan kita. Lalu begitu Sidin meninggal dunia, lalu kita sadar dan kita hakun duduk di majelis ilmu dan kita tahu kedudukan kemuliaan kuitan itu. Kayak apa kita hendak berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jemaah majelis salawat Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Anishkurli wali walidayka. Ujar Tuhan, bersyukurlah engkau kepadaku, wali walidayka, dan bersyukurlah engkau bagi kedua orang tuamu. Allah Subhanahu wa taala menyertakan syukur kepadanya dengan syukur terhadap kedua orang tua. Ini satu isyarat betapa agungnya kedudukan orang tua di sisi seorang anak. Sampai-sampai berterima kasih kepada kedua orang tua itu disertakan Allah dengan berterima kasih kepadanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain atau kama qala. Ridha Allah terletak kepada ridha orang tua. Dan ridha dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang anak, dia berbakti kepada Allah. Dia rajin ibadat, rajin melakukan taat, tapi perbuatannya selalu menyakiti dan menyusahkan kedua orang tuanya. Maka anak itu di sisi Allah termasuk anak yang durhaka. Artinya ketaatan yang dia kerjakan kepada Allah itu kadada gunanya. Kadada gunanya. Si anak nih taat lawan Allah, tapi nya durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka di sisi Allah dia termasuk hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada seseorang dia suka maksiat, dia suka melakukan dosa, namun perbuatannya selalu menyenangkan kedua orang tuanya, perbuatannya selalu membahagiakan orang tuanya, maka di sisi Allah itu orang termasuk orang yang dicintai Allah. Dan suatu masa kaina Allah akan menarik dia dari lembah maksiat kepada taman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang maksiat tapi dia berbakti kepada kedua orang tuanya,
suatu saat dia akan ditarik oleh Allah untuk sadar, untuk kembali ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah beruntungnya kita-kita yang masih punya orang tua. Alangkah beruntungnya kita-kita yang masih ada orang tua di antara kita. Karena jalan menuju surga itu terbuka lebar bagi seorang anak yang orang tuanya masih hidup di antara dia. Alangkah rugi kalau ada orang tua. Namun ketika si anak itu meninggal dunia, dia masuk neraka. Ujar Nabi, raghima anfu rajulin. Rugi Nabi. Rugi seseorang yang mana orang tuanya atau salah satu dari keduanya hidup bersama dia, namun tidak memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah untuk selalu membahagiakan kedua orang tua atau salah satu yang masih hidup bersama kita. Selama perintah orang tua itu tidak menentang Allah, kita wajib melaksanakannya. Kita haratan sembahyang, tapi ini sembahyang sunnah. Kita haratan sembahyang, tapi ini sembahyang sunnah. Sembahyang duha misalnya. Orang tua memanggil, abah mengiau, mama mengiau. Kita wajib menyahuti. Kita wajib menyahuti. Artinya kita bebatal sembahyang. Kita haratan sembahyang, kuitan mengiau, wajib bebatal menyahuti kuitan itu. Amun orang kada beilmu, sangkaannya apa? Nang diutamakan sembahyang sunatnya itu. Begitu kuitan mengiau, kada dihiraninya. Dalam hati, mama ni dasar juga. Abah ni dasar juga. Orang sembahyang di kiau-kiau, di mana mandak utak. Dalam hati ini. Nang lebih fatal lagi, begitu salam, bemamai lawan kuitan. Besasarik lawan kuitan. Sudah kada menyahuti ketika kuitan mengiau waktu sembahyang. Hanyar pulang, bemamai pulang lawan kuitan. Di sisi Allah orang itu kada diharganya. Di sisi Allah orang itu kada ada nilainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu seandainya kita ini sudah, kita nih, abah sudah meninggal misalnya. Ayah ulun nih, abah ini meninggal nih sudah 17 tahun. 7,5 bulan imbah hari raya haji sijin meninggal. Mama masih hidup alhamdulillah, mudah sijin sehat panjang umur. Jadi kita misalnya abah meninggal atau mama misalnya. Waktu sidin hidup kita sering menyakiti hati sidin. Waktu sidin hidup kita sering durhaka menangisakan sidin misalnya. Karena kejahilan kita, karena kebodohan kita. Lalu begitu sidin meninggal dunia, lalu kita sadar dan kita hakun duduk di majelis ilmu, kita duduk menuntut ilmu dan kita tahu kedudukan kemuliaan kuitan itu. Kayak apa kita hendak berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Kayak apa kita hendak berbakti kepada abah mama yang sudah wafat? Sementara waktu sidin hidup, kita ini sering menyakiti sidin. Sering menangisakan sidin. Wayah ini sudah mengaji, menuntut ilmu, hendak kai bakti, tapi abah mama sudah meninggal. Kayak apa kita bakti lawan sidin yang sudah meninggal dunia ini? Para ulama menjelaskan, ada beberapa perkara yang mesti kita perbuat kalau kita hendak dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua ketika keduanya atau salah satu dari keduanya meninggal dunia.
Yang pertama, doakan keduanya setiap habis sembahyang. Jangan ditinggal doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca itu terus. Rabbighfirli, wahai Tuhan ampuni bagiku, wa liwalidayya, dan bagi kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya merawat aku dengan penuh kasih sayang ketika aku masih kecil. Kayak apa sayangnya Kuitan itu lawan anak. Waktu kita lagi halus, digaduh sidin, dirawat sidin, kita kamihi sidin, kita hirahi sidin. Ketika kita garing nih, sidin berharap mudahan kita nih panjang umur, lakas wagas. Itu Kuitan lawan anak. Amun anak menggaduh Kuitan, Kuitan garing, digaduh oleh si anak. Apalagi nang sawat lawas setahun 2 tahun. Dalam hati si anak tadi ada, dalam hati ini ada asal lapah sudah menggaduh Kuitan. Ketika Kuitan meninggal dunia, asal lapang sudah aja, artinya sawat haja menggaduh sidin. Ada kebahagiaan walaupun itu ada terungkap di mulut. Seorang anak tuh namang gaduh Kuitan nang garing. Ketika si Kuitan tuh meninggal dunia, menangis saya matanya, tapi dalam hati itu ada kebahagiaan nang kada tersingkap. Itu harus kita akui. Nah disinilah ujar orang, kasih sayang Kuitan itu sepanjang zaman. Sementara kasih sayang anak kepada Kuitan itu cuma sepanjang jalan. Siapa jalannya aja, bila meninggal selesai. Ada kau disamakan. Karena itu kita berdoa lawan Tuhan. Agar Kuitan kita, abah mama kita diampuni dosa-dosanya, disayangi sebagaimana mereka menyayangi kita ketika kita masih halus. Artinya nang kayak apa aja kita kamihi, kita macam-macami, tetap sidin sayang lawan kita. Nah kayak itu juga, kayak apapun maksiat kita lawan Allah, kayak apapun perbuatan kita lawan Allah, bila Allah sayang lawan kita, sebagaimana Kuitan sayang lawan kita, kada akan terpengaruh, kada akan berpengaruh. Bahkan Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya Kuitan kepada anaknya. Asal kita mau berparak lawan Tuhan, mau mendekat lawan Tuhan. Menggaduh Kuitan waktu garing, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dalam hati ini, apabila mati lawasnya nih nah. Walaupun gak ada suara, apabila pian mati, durhakan itu. Itu yang pertama, doakan. Yang kedua, ziarahi kubur Kuitan. Amun kawa itu hari Jumat itu ilangi kubur Kuitan. Terutama bagi lelakian. Bagi bebinian itu di rumah aja mah hadiahi. Nang dituntut itu ziarah itu lelakian. Dan fadilatnya luar biasa. Orang nang ziarah ke kubur Kuitan hari Jumat itu, dia dapat pahala haji mabrur dan dia dicatat sebagai anak nang berbakti walaupun inya waktu Kuitan hidup durhaka. Jadi orang-orang yang mengamalkan doa saben habis sembahyang, orang-orang yang mengamalkan ziarah terutama hari Jumat, itu akan ditulis di sisi Allah sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun ketika kedua orang tuanya itu masih hidup, dia durhaka, sering menyakiti dan menangisakan orang tuanya. Yang ketiga, banyak-banyak beramal saleh. Karena setiap apa yang kita kerjakan,
itu akan didapat oleh orang tua kita, pahalanya. Kita kayak hari ini membaca dalail. Dan kita pilih pulang hizib Jumat. Yang mana udah guru sekumpul, hizib Jumat ini bila dibaca pagi Jumat, itu setiap satu hurufnya dapat pahala haji mabrur, haji yang diterima, dan dapat istana di dalam surga. Setiap satu hurufnya. Dan itu yang kita hadiahkan kepada orang tua kita. Ya walaupun seandainya kita kadang menyebut nama Sidin, apa yang kita dapat dari majelis hari ini, beliau pun mendapatkannya juga. Jadi apa-apa yang dikerjakan si anak, kuitan itu dapat juga. Sebabnya karena anak itu ada berkat kuitan. Misalnya ada orang di tempat ini ada masjid, lalu diulahnya masjid. Setiap ada orang yang beribadat di masjid ini, dapat yang tukang ulah itu pahalanya. Nah, anak ini kada akan ada bila kada ada kuitan. Kuitan itu nang berusaha, saya kira anak tuh ada. Sampai tapalu-palu. Lalu ada. Jadi karena kuitan itu menjadi sebab adanya anak, apapun yang dikerjakan anak, itu dapat kuitannya juga. Apa yang dikerjakan anak? Bila amal taat, seandainya kada membaca dua arwah, dapat aja kuitan juga. Amunang digawi anak itu maksiat bang. Nah kalau si kuitan ini kada mendidik anaknya dengan pendidikan agama, anaknya ini dijauhkan daripada agama, tahu beri duit saja, kada dididik dengan didikan agama, anaknya dimanjakan dengan dunia, sehingganya kada tahu di Allah Ta'ala, kada tahu di Rasulullah. Maka setiap kali anak itu maksiat, kuitannya dapat juga dosa dari maksiat yang dikerjakan si anak. Tapi kalau seorang misalnya kuitan nih, mendidik anaknya dengan baik, diarahkannya ke pesantren, soalnya orangnya nang kada karuan tampuh tetap. Baru sudah sekolahan ke pesantren, sudah dididik, sudah datangkan guru mengaji macam-macam, tetap aja ini rusak. Itu takdir sudah. Itu takdir, maka ujar Tuhan, fala ansaba bainahum yauma idzin. Allah akan memutuskan hubungan antara anak dan kuitan itu. Sehingga apa yang dikerjakan si anak daripada maksiat kada akan sampai dosanya kepada kuitan. Ada Habib Munzir almarhum, Allah yarham, Sidin bermimpi berdapat Rasulullah. Lalu dalam mimpi itu Sidin melihat ada sekelompok orang didatangkan untuk duduk bersama Rasulullah. Jadi Habib Munzir untungnya orang nih duduk bersama Rasulullah, memandang wajah indah Rasulullah. Jadi ujar Habib Munzir ini dalam mimpi Sidin nih. Kan Sidin bermimpi berdapat Rasulullah. Ujar Nabi, man ra'ani faqad ra'al haqqa. Siapa melihat aku, sungguh melihat kebenaran. Jadi ujar Habib Munzir, bubuhan pian ini siapa? Sehingga begitu beruntungnya bubuhan pian ini duduk bersama Rasulullah. Duduk sambil memandang wajah indah Rasulullah. Bubuhan pian ini siapa? Ujar orang itu, kami ini adalah roh para orang tua. Kami ini adalah roh para orang tua. Yang mana anak-anak kami yang masih hidup di dunia hadir di majelis maulid Rasulullah. Tidak ada waktu yang lebih membahagiakan kami melebihi waktu di mana anak-anak kami di dunia hadir berkumpul di majelis maulid Rasulullah. Karena disitulah roh-roh kami para orang tua diizinkan Allah, dibangunkan Allah untuk duduk bersama Rasulullah sambil memandang wajah indah Rasulullah. Karena itu kita berharap pada pagi menjelang siang ini
Di saat mana kita berkumpul, bersalawat kepada baginda Nabi, membaca maulid untuk baginda Nabi, kita berharap roh-roh para orang tua kita yang telah wafat mendahului kita di alam sana, mereka sedang berbahagia dengan duduk-duduk berkumpul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.